Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikri Puja Aulia Rahman, perwakilan dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan materi inferensi untuk memenuhi tugas logika informatika. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 5, yaitu yang pertama ada Aidin Agustin, yang kedua ada Zikri Puja Aulia Rahman, yang ketiga ada Restu Bumirian Ramadan, dan yang terakhir ada Yudhistira Pratama. Oke, di sini ada table of content. Yang pertama ada inferensi, yang kedua ada operator logika, yang ketiga ada modus ponens, yang keempat ada modus tollens, yang kelima ada silogisme disjungtif, yang keenam ada silogisme hipotesis, dan yang terakhir ada konjungsi. Oke, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu inferensi. Inferensi adalah cara penarikan kesimpulan berdasarkan hipotesa atau dugaan yang ada pembuktian validitas argumen dengan prinsip tautologi. Semua argumen bernilai benar. Oke, langsung saja ke materi yang kedua. Materi yang kedua ini akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Yudis. Untuk Yudis, kami persilahkan. 2. Operator logika. Inferensi, operator, simbol, keterangan, negasi, simbol, tidak, konjungsi, simbol, dan disjungsi, simbol, atau implikasi, simbol, jika maka, biimplikasi, simbol, jika dan hanya jika. 3. Modus ponens. Modus ponens ditandai dengan adanya pernyataan majemuk, implikasi, dan pernyataan tunggal. Contoh, P, Kiki, jika Rere rajin belajar, maka Rere akan mendapatkan nilai bagus. P, Rere rajin belajar. Ki, Rere akan mendapatkan nilai bagus. Penarikan kesimpulan modus ponens mengikuti aturan kesimpulan yang sah. Untuk jika P maka Q dan P maka Q harus benar. Premis pertama pada modus ponens berupa implikasi, yaitu jika P maka Q, sedangkan premis kedua berupa proposisi tunggal, yaitu P kesimpulan yang sah dari argumen tersebut berupa proposisi tunggal, yaitu Q. Materi keempat, modus tollens. Modus tollens ditandai dengan adanya pernyataan majemuk implikasi dan lingkaran dari pernyataan tunggal seperti di bawah ini. P implikasi Q, maka negasi P, maka hasilnya adalah negasi Q. Lalu untuk keadaan lainnya, P implikasi Q, negasi Q, maka hasilnya akan negasi P. Contoh, P implikasi Q, jika Rere rajin belajar, maka Rere akan mendapatkan nilai bagus. Negasi P-nya yaitu Rere tidak rajin belajar, maka hasilnya Rere tidak akan mendapatkan nilai bagus. Kesimpulan yang sah dengan metode modus tollens menggunakan kontraposisi dari implikasi. Hasil kesimpulan merupakan penerapan dari kebenaran umum yang menyatakan bahwa jika sebuah pernyataan bernilai benar, maka kontrapositifnya juga benar. Diasumsikan jika P maka Q bernilai benar dan diketahui lingkaran negasi Q bernilai benar, sehingga agar implikasi dari P dan Q bernilai benar, maka lingkaran P harus benar. Materi selanjutnya 5. Silogisme disjungtif. Silogisme disjungtif adalah silogisme yang premis mayornya merupakan keputusan disjungtif, sedangkan premis minornya bersifat kategorik yang mengakui atau mengingkari salah satu alternatif yang disebut oleh premis mayor. P atau Q implikasi P hasilnya adalah Q. P atau Q implikasi Q hasilnya P. Contoh, P implikasi Q, Rere ada di rumah atau Rere ada di sekolah. Negasi P-nya, Rere tidak ada di rumah. Untuk Q-nya yaitu Rere ada di sekolah. Seperti menyatakan sebuah keadaan. Untuk materi selanjutnya adalah materi ke-6, yaitu silogisme hipotesis. Padanya saya persilakan. Terima kasih atas waktunya, izin melanjutkan. Untuk materi selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu mengenai silogisme hipotesis.
Nah, silogisme hipotesis ini adalah silogisme yang premis majornya berupa keputusan kondisional. Nah, keputusan kondisional itu terdiri atas dua bagian, yaitu ada jika dan maka. Nah, bagian yang satu dinyatakan benar kalau syarat yang dinyatakan dalam bagian yang lainnya terpenuhi. Dikatakan silogisme hipotesis jika di sini ada 3 predikat, yaitu ada P, Q, dan R. Untuk premis pertama, yaitu P implikasi Q atau jika P maka Q. Premis yang kedua, yaitu Q implikasi R atau jika Q maka R. Maka kesimpulan yang didapat yaitu P implikasi R atau jika P maka R. Untuk di sampingnya, yaitu ada tabel kebenaran yang dapat membuktikan bahwa silogisme hipotesis ini. Tadi ada 3 predikat, yaitu P, Q, dan R. Di sebelahnya ada P implikasi Q, lalu ada Q implikasi R, lalu ada P implikasi R. Nah, lalu digabung menggunakan konjungsi dan, di mana si P implikasi Q ini digabung dengan Q implikasi R. Lalu setelah itu, barulah diimplikasi dengan P implikasi R. Di sini ada contoh penggunaan di silogisme hipotesis ini. Di sini tadi ada 3 predikat, yaitu P, Q, dan R. Untuk premis yang pertama, yaitu P implikasi Q, di mana si P adalah hujan, Q adalah Rere ada di rumah. Jadi, P implikasi Q adalah jika hujan, maka Rere ada di rumah. Yang premis yang kedua, yaitu Q implikasi R. Jika Rere di rumah, maka Rere tidur. Q-nya tadi Rere ada di rumah. Lalu R-nya Rere tidur. Maka kesimpulan yang didapat yaitu P implikasi R. P-nya tadi hujan, R-nya adalah Rere tidur. Maka kesimpulannya adalah jika hujan, maka Rere tidur. Konjungsi. Konjungsi adalah jika ada 2 kalimat yang masing-masing bernilai benar, maka gabungan kedua kalimat tersebut dengan menggunakan konjungsi dan atau bisa dilihat itu simbolnya pi terbalik akan bernilai benar. Di sini ada 2 pernyataan atau ada 2 predikat, yaitu P dan Q, di mana si P dan Q ini bernilai benar. Maka kesimpulan yang didapat yaitu P dan Q. Nah, contoh penggunaannya yaitu P, Rere memakai baju akrab, Q, Rere memakai selayar. Maka kesimpulan yang didapat adalah P dan Q, Rere memakai baju akrab dan selayar. Menarikan kesimpulan. Jika kacamataku ada di meja dapur, maka aku pasti sudah melihatnya ketika sarapan pagi. Aku membaca koran di ruang tamu atau aku membacanya di dapur. Jika aku membaca koran di ruang tamu, maka pastilah kacamataku letakkan di meja tamu. Aku tidak melihat kacamataku pada waktu sarapan pagi. Jika aku membaca buku di ranjang, maka kacamataku letakkan di meja samping ranjang. Jika aku membaca di koran di dapur, maka kacamataku ada di meja dapur. A. Tentukan kalimat pada paragraf sebagai hipotesa. Untuk hipotesa 1, jika kacamataku ada di meja dapur, maka aku pasti sudah melihatnya ketika sarapan pagi. Untuk hipotesa 2, aku membaca koran di ruang tamu atau aku membacanya di dapur. Untuk hipotesa 3, jika aku membaca koran di ruang tamu, maka pastilah kacamata kuletakkan di meja tamu. Untuk hipotesa 4, aku tidak melihat kacamataku pada waktu sarapan pagi. Untuk hipotesa 5, jika aku membaca buku di ranjang, maka kacamata kuletakkan di meja samping ranjang. Untuk H6, jika aku membaca koran di dapur, maka kacamataku ada di meja dapur. Untuk di bagian B, tentukan kalimat tunggal atau proposisi dalam bentuk simbol atau variabel. Untuk yang P, kacamataku ada di meja dapur. Untuk yang Q, aku melihat kacamataku ketika sarapan pagi. Untuk yang R, aku membaca koran di ruang tamu. Untuk yang S, aku membaca koran di dapur. Untuk yang T, kacamata aku letakkan di meja tamu. Untuk yang U, aku membaca buku di ranjang. Untuk yang V, kacamata aku letakkan di meja samping ranjang. Dan untuk bagian C, tuliskan hipotesa dalam simbol operasi kalimat logika. Untuk hipotesa 1, yaitu P implikasi Q. Untuk hipotesa 2, R atau S. Untuk hipotesa 3, R implikasi T. Untuk hipotesa 4, negasi Q. Untuk hipotesa 5, U implikasi V. Untuk hipotesa 6, S implikasi P.
pada hipotesa pertama, yaitu P implikasi Q negasi Q sama dengan negasi Q, yaitu merupakan kesimpulan dari modus tollens. Dan untuk hipotesa kedua, yaitu S implikasi P lalu negasi P, maka hasilnya negasi S merupakan kesimpulan dari modus tollens juga. Dan hipotesa ketiga, R atau S negasi S yang menghasilkan R, yang merupakan simpulan silogisme disjungtif. Dan untuk hipotesa keempat, R implikasi T lalu R, maka hasilnya merupakan T, yaitu merupakan simpulan dari modus ponens. Untuk hipotesa pertama, P implikasi Q, yaitu jika kacamataku ada di meja dapur, maka aku melihat kacamataku ketika sarapan pagi. Lalu negasi Q merupakan aku tidak melihat kacamataku ketika sarapan pagi, yang menghasilkan jawabannya itu sendiri, yaitu dalam modus ponens. Lalu hipotesa kedua, S implikasi P, jika aku membaca koran di dapur, maka kacamataku ada di meja dapur, lalu menghasilkan negasi P, yaitu kacamataku tidak ada di meja dapur, dan menghasilkan negasi S yang berupa aku tidak membaca koran di dapur. Lalu hipotesa ketiga, R atau S, aku membaca koran di ruang tamu atau aku membaca koran di dapur. Dan selanjutnya yaitu negasi S yang merupakan aku tidak membaca koran di dapur, dan menghasilkan R, yang mana R itu aku membaca koran di ruang tamu. Lalu hipotesa keempat, R implikasi T, jika aku membaca koran di ruang tamu, maka kacamataku letakkan di meja tamu dan menghasilkan R, yang mana R tersebut aku membaca koran di ruang tamu, dan menghasilkan T, yaitu kacamata aku letakkan di meja tamu. Sebagai akhiran dari modus ponens itu sendiri. Dari materi yang telah dijelaskan oleh saya dan rekan-rekan saya sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa inferensi adalah tindakan atau proses untuk mendapatkan kesimpulan berdasarkan apa yang sudah diketahui dan diasumsikan. Nah, pernyataan yang diberikan sebagai bukti atau yang diduga mengarah pada kesimpulan yang dikenal sebagai premis. Kesimpulan tadi harus bernilai tautologi atau bernilai benar, maka jika tidak bernilai tautologi, maka bukan disebut inferensi. Nah, ada beberapa metode untuk membuktikan inferensi. Seperti yang tadi yang sudah disebutkan oleh rekan-rekan saya sebelumnya, ada modus ponens, modus tollens, silogisme disjunktif, silogisme hipotesis, dan konjungsi. Namun ada beberapa yang tidak kami jelaskan, seperti dilema, penyederhanaan konjunktif, dan penambahan disjungtif. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.